Jadi sudah pernah demam berdarah bukan berarti nggak perlu vaksin ya Mbak Nika. Ternyata memang betul, masih perlu. Memang perlu vaksin karena kuman demam berdarah ini hingga saat ini terdeteksinya ada 4 jenis, dan 1, 2, 3, 4. Nah jadi sudah kena satu masih bisa kena yang lain, sehingga memang sangat dibutuhkan untuk tetap dibutuhkan imunisasinya, vaksinnya. Dan berapa jaraknya? Jadi kalau dulu kita berjaraknya 1 bulan, nah sekarang agak lebih diperpanjang jadi 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda di rumah. Kali ini jumpa lagi dengan saya Nike Purwanti. Kali ini kita pada sesi podcast Ngopi Dok, ngobrol pintar bareng dokter. Kali ini kita akan membahas tentang DBD, yaitu demam berdarah dengue. Kali ini saya tidak sendiri loh, ditemani dengan narasumber kita yang super spesial. Beliau adalah dokter spesialis anak di Geraha Tumbuh Kembang. Beliau adalah Dr. R.A. Ratnawulandari SPA MMRS. Halo dokter. Halo Mbak Nika, gimana kabarnya Mbak Nika? Alhamdulillah. Gimana Mbak Nika, gimana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktunya untuk bisa mampir ke podcast kami. Ya, sama-sama Mbak Nika. Gimana Mbak Nika? Dokter, bener nggak sih kejadian DBD di Jombang ini lagi meningkat-meningkatnya dok? Iya betul Mbak Nika. Ini sudah dalam kurang lebih hampir 1 bulan ini mulai beranjak meningkat kejadian DBD. Mulai dari yang bayi sampai anak-anak besar juga mulai ada. Jadi harus hati-hati gitu Mbak Nika ya. Dok, kenapa kok bisa dikatakan demam berdarah dengue? Apakah sampai yang berdarah-darah gitu dokter? Karena kok menyeramkan sekali gitu. Betul Mbak Nika. Memang istilahnya kayaknya berdarah ya, jadi selalu ada berdarah. Padahal derajat demam berdarah itu bervariasi, mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Dan kalau yang sampai berat, kadang-kadang memang sampai timbul perdarahan di mana-mana. Nah itu yang makanya selalu ada istilahnya demam berdarah, walaupun tidak harus berdarah ya Mbak Nika ya. Oh baik dokter. Dari tadi, maksudnya dengan tadi sebutkan kan dari yang fase ringan, sedang sampai yang berdarah itu ya dokter? Iya betul. Nah itu gejalanya itu yang seperti apa sih dok? Untuk yang gejala awal karena kan biasanya demam berdarah disertai dengan demam ya dok. Betul. Demam untuk yang seperti batuk pilek kan juga ada demamnya. Oh iya terus, betul ya. Tipes itu juga ada demamnya. Betul. Nah yang menjadi pembeda dengan DBD itu apa sih dok? Ya, memang gejala demam berdarah ini sangat membuat kita sering kecolongan ya bahasa kita ya Mbak Nika ya. Karena gejalanya rata-rata hanya cuma demam saja. Demam, betul sekali. Hanya memang khasnya demamnya itu adalah demamnya tuh langsung tinggi Mbak Nika. Kemudian dia anaknya jadi males. Kayaknya nggak mau nggak bisa bermain, maunya tidur aja. Dan kalau dikasih obat rata-rata itu turun sebentar naik lagi, turun sebentar naik lagi. Jadi gampangannya kayak dikasih obat panas tuh kayak nggak nendang gitu Mbak Nika. Gitu. Dan seringkali memang demam berdarah disertai sama gejala-gejala seperti mual, bahkan bisa sampai muntah. Dan anak-anak cenderung tidak mau makan, itu yang bikin jadi cenderung cepat jelek kondisinya. Memperberat ya dok. Betul Mbak Nika. Ada pembeda nggak di dok kayak ini yang gemuk ini harus perawatannya seperti apa, yang kurus seperti apa? Karena kan kemarin saya punya pengalaman sendiri ya dok ya. Putri saya kan memang gemuk gitu kan. Jadi kan kita sulit membedakan. Oh ini anaknya ini masih mau minum, masih mau tapi dikasih obat demam itu turun sebentar, naik lagi. Terus beda dengan orang yang kurus itu biasanya itu lebih lebih kelihatan sekali untuk lentruknya. Jadi kan kita lebih bisa membedakan gitu loh. Iya, itu betul. gimana gitu? Iya, betul Mbak Nika. Jadi memang kita kalau mau bila di suatu daerah sudah muncul ada tren kejadian sudah mulai muncul, banyak anak-anak sudah ada, oh di sana ada kasus demam berdarah, di sini udah mulai ada kasus demam berdarah. Nah biasanya kita langsung waspada. Jadi semua anak-anak yang sudah mengalami demam
atau bahkan mual atau muntah, kita sudah harus memberikan edukasi kepada pasien, Bu, waspadai ya, karena ini sudah mulai musimnya. Jadi supaya kewaspadaan itu juga sudah kita tularkan kepada orang tua, karena pasien itu kan anak-anak kan bersama orang tuanya ya. Jadi kalau ada apa-apa, orang tua itu sudah harus istilahnya segera gerak cepat, kewaspadaannya kita tingkatkan. Dan betul sekali Mbak Nika, karena gejalanya sama, apapun itu demam berdarah itu sama, ya namanya demam ya. Jadi ya gejala utamanya adalah demam. Jadi kewaspadaan kita adalah yang satu dari kejadian yang sudah mulai meningkat, yang kedua anaknya nggak mau makan minum, kemudian anaknya malas ngelentuk. Nah, dan pada anak-anak orang dewasa, anak yang gemuk yang tadi yang ditanyakan Mbak Nika, itu memang betul banget sangat sulit, dan itu membuat kalau kami sebagai tenaga kesehatan itu kayak was-was banget ya. Kenapa? Karena anak-anak yang gemuk kalau dia nggak mau makan minum, dia masih kelihatan seger-seger aja sih ya, masih gitu ya. Berbeda kalau anak yang kurus, sudah kelihatan lah kulitnya sudah mulai kisut-kisut kayak begitu. Dan itulah yang menjadi pembedanya, bahwa kalau anak-anak yang gemuk, biasanya kita tenaga kesehatan sangat warningnya adalah dilihat dari pipisnya. Bu, kalau anaknya demam, nggak mau makan minum, tolong dilihat pipisnya. Kalau pipisnya sudah mulai sekian jam dia nggak pipis, atau mungkin warna pipisnya sudah mulai kekuningan atau bahkan kuning pekat, wah itu jangan dianggap remeh. Segera harus datang ke fasilitas kesehatan. Nah, sedangkan kalau anak yang kurus, ya sudah kelihatan banget ya, dia sudah kisut-kisut, sudah ini, biasanya orang tua lebih khawatir banget. Jadi betul bahwa orang tua lebih istilahnya menganggap remeh pada anak-anak yang gemuk gitu, karena disangkanya anaknya nggak apa-apa kok, gitu. Masih kelihatan buger gitu kan. Padahal ternyata di dalamnya sudah perang tuh antara virusnya sama daya tahan tubuhnya dia, begitu Mbak Nika. Untuk cara penularan sendiri itu kita ketahui kan memang itu dari gigitan nyamuk Aedes aegypti ya dokter ya. Iya betul. Nah itu setelah digigit itu biasanya masa inkubasinya sudah kelihatan gejalanya itu berapa hari dokter biasanya? Iya, rata-rata memang membutuhkan waktu, itu yang kita namakan masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu adalah masa di mana masuknya kuman sampai munculnya gejala. Nah itu memang tidak langsung Mbak Nika. Jadi jangan dianggap bahwa digigitnya kemarin besoknya muncul gejala. Enggak. Rata-rata bisa sampai hampir 1 mingguan. Biasanya yang menjadi warning kita adalah kalau ada di daerah sekitar yang sudah kena demam berdarah. Contohnya tetangganya dengar-dengar ada yang dirawat karena demam berdarah. Atau mungkin teman sekolahnya banyak yang izin nggak masuk di grupnya WhatsApp orang tua karena sakit demam berdarah. Nah itu sudah harus waspada. Baik. Jadi dengan perantara nyamuk itu kita pastinya tidak langsung istilahnya tetanggaan deket banget atau mungkin satu rumah banget, enggak. Karena nyamuk masih ada kemampuan untuk terbang. Tapi terbangnya nggak jauh-jauh Mbak Nika, rata-rata mungkin ya 200 meteran lah. 200 meter. Jadi kalau kita tanya sama orang tua, Bu ada nggak sekitar di tetanggaan itu yang kurang lebih jaraknya radius 200 meter yang kena atau dengar-dengar ada sakit demam berdarah. Nah itu sudah menjadi kewaspadaan. Seperti itu Mbak Nika. Dalam keadaan apa ya dok? Misal kita harus segera membawa anak kita untuk ke fasilitas kesehatan. Apakah pada saat demam hari pertama atau demam hari kedua atau gimana dok? Ya, memang yang sudah tadi kita bicarakan ya Mbak Nika, bahwa gejalanya ini sangat mirip dengan sakit apapun. Mau batuk pilek kah, mau tipes kah, mau sakit apapun, itu muncul awalnya adalah demam ya Mbak Nika ya. Namun ada kekhasan dari demam berdarah Mbak Nika. Jadi bahwa demam berdarah itu memiliki 3 fase. Fase pertama itu dilampaui selama 3 hari. Jadi hari ke-1, 2, 3. Di hari 1, 2, 3 ini adalah hari di mana panasnya tuh tinggi-tingginya. Bahkan sampai bisa lebih banget, seperti sampai 40 atau 39-40 bisa banget. Di situ juga bisa terjadi kalau anak-anak yang balita
bisa resiko terjadinya kejang demam, kejang yang dipicu oleh demam. Bisa juga terjadi bahaya yaitu dehidrasi karena panasnya tinggi, di satu sisi anaknya nggak mau makan minum. Nah, jadi resiko dehidrasinya cukup besar di fase yang pertama atau 3 hari pertama. Nah, di fase kedua yaitu di hari keempat, 5, 6, ini adalah fase yang gampang susah Mbak Nike, dan karena di sini fasenya anaknya itu cenderung dingin. Jadi orang tua merasa anak saya udah dingin kok dok gitu ya. Jadinya merasa sudah dingin, jadi nggak dibawa ke fasilitas kesehatan, nggak dibawa ke dokter. Betul. Padahal di sini adalah masa-masa kritisnya. Kenapa masa kritisnya? Ya karena di situ kumannya mulai grogotinya lebih hektik banget, lebih heboh gitu ya Mbak Nika. Nah, di sini ciri khasnya adalah dingin yang gimana sih yang harus kita kewaspadaannya, yaitu dinginnya bisa sampai dingin banget. Contohnya kalau kita pegang tangan kakinya tuh anyep atau dingin banget. Dingin sekali. Ya, kemudian anaknya males, maunya tidur aja. Wah, udah gitu udah harus hati-hati ya. Sudah warning time ya dok ya. Iya, apalagi sampai dia tetap nggak mau makan atau nggak mau minum. Dikasih makan nolak, dikasih muntah. Sampai pipisnya pun juga mulai berkurang. Ya. Jadi inilah yang sering terjadi kecolongannya, dia dibawa ke dokter, ke rumah sakit, ya kita kadang-kadang tinggal berdoa aja karena sudah nggak nutut gitu ya. Jegleknya cepet Mbak Nike di hari keempat, 5, dan 6. Nah nanti masa setelahnya yaitu masa fase ketiga atau konvalesen, itu di situ masa dimana semuanya mulai pulih. Virusnya sudah mulai turun, anaknya panasnya yang tadinya tinggi anyep kembali ke naik lagi. Naik yang normal, bukan panas lagi tapi naik yang normal. Dan anaknya sudah mulai mau aktif gitu ya, aktif. Kemudian kalau tidurnya pun juga enggak gelisah. Jadi sudah mulai enak lah, kalau diajak kontak mungkin sudah bisa cerita kali ya kayak gitu. Nah, dan yang satu yang bikin sering panik kalau ada orang tua itu kalau di fase ketiga, biasanya tangan kakinya jadi merah-merah Mbak. Oh, muncul bercak-bercak seperti ya dok. Betul, merah-merah seperti pakai kaos tangan dan kaos kaki. Itu yang kita namakan convalescent rash. Jadi pasien itu datang, dok anak saya kok merah-merah. Saya langsung bilang, alhamdulillah ibu. Saya bilang gitu. Loh gimana sih dokter kok malah alhamdulillah? Saya bilang, iya karena ini sudah artinya virusnya sudah hilang Bu, sudah kelepek-kelepek saya bilang gitu. Nah dari situ orang tuanya baru mulai tenang. Jadi dokternya juga pasti tenang Mbak. Tenang ya gitu. Dok ya. Iya. Ya itu loh Mbak ya ceritanya. Terus bisa nggak sih dok untuk yang terkena DBD itu bisa perawatan di rumah gitu? Bisa nggak dok? Apa harus selalu dibawa ke fasilitas kesehatan untuk rawat inap? Bisa nggak untuk perawatan mandiri gitu, bisa nggak dok? Ya, jadi demam berdarah itu ada derajatnya, ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Tapi sekarang itu kita sudah menganut istilahnya ada demam berdarah yang menunjukkan tanda bahaya sama demam berdarah yang tidak menunjukkan tanda bahaya. Tanda bahaya itu salah satunya mungkin yaitu mulai berdarah-darah atau mungkin perutnya kembung, kayak berdarah-darah bisa saja mungkin kayak mimisen. Gusi berdarah itu juga sudah harus waspada. Gitu ya. Nah, dengan derajat demam berdarah yang ringan seperti biasanya kita istilahnya demam dengue, jadi bukan demam berdarah dengue. Nah, itu biasanya kita boleh rawat jalan, rawat di rumah, asalkan tetap kontrol rutin supaya orang tua itu merasa dipandu perawatan di rumahnya. Dan tentunya secara serial juga dilakukan pemeriksaan laboratorium Mbak Nike. Jadi kalaupun nanti ada apa-apa kita sudah cepat tahu dan penanganannya, intervensinya nggak sampai terlambat. Jadi boleh-boleh aja Mbak Nika. Contohnya anaknya masih mau makan minum, masih bisa dihitung sesuai dengan yang dibutuhkan sama kebutuhan anaknya, boleh kok. Nggak harus langsung rawat inap, nggak harus. Gitu. Begitu. Ngomong-ngomong untuk yang kalau di Mas dokter tadi dihitung untuk yang masuk sama yang keluar itu apa dok? Misalnya terkadang orang tuanya kan gini, masih mau kok dok
minum makannya mau, Iya, minumnya iya. mau, minumnya Mhm. biasanya banyak gitu. Ternyata yang diminum itu air putih. Apakah itu terhitung dalam Mhm. nutrisi yang harus tercukupi enggak, Dok? Ya, betul Mbak Nika bahwa yang dihitung dalam kecukupan ini adalah cairan yang cukup pekat. Cairan yang cukup pekat dalam hal ini karena anak-anak sangat disarankan bentuknya adalah susu. Susu. Ya, Baik, karena baik, baik. susu ini dia bisa bertahan lama di dalam tubuhnya si anak, di dalam pembuluh darahnya. Jadi kejadiannya pada dasarnya demam berdarah ini pembuluh darahnya tuh bolong-bolong Mbak Nike, bocor. Oh, Nah, iya, jadi iya. kalau kita minumnya hanya air putih Putih. atau cairan yang encer begitu, maka yang diminum langsung keluar. Jadi ngowos gitu ya begitu. bahasa Jawa gitu ya. Jadi tidak bermakna ya, Dok, Iya, ya. ngerembes. Tapi berbeda kalau dia makan minumnya itu sesuatu yang pekat seperti susu, dia bisa bertahan lama di dalam lebih bertahan lah di dalam pembuluh darahnya. Sehingga pembuluh darahnya itu tidak sampai kempes karena kekurangan cairan. Nah, jadi kami dari pihak tenaga kesehatan sangat benar-benar menganjurkan bahwa minum yang disarankan itu hanya yang dihitung air susu. Air susu. Iya, jadi air putihnya nggak usah hanya mungkin pembilas aja deh. Habis minum susu mungkin enak kayak itu bolehlah 1-2 sendok buat bilas, makan juga gitu boleh. Itu ya. Takutnya juga kebanyakan putih kenyang nanti ya sama air Baik, putihnya, baik, baik. malah susunya nggak masuk deh Mbak Nike. Ini dokternya yang pusing nanti ya. Untuk susunya sendiri itu dokter, apakah boleh untuk yang berasa rasa? Mungkin kan anak saya biasanya nggak mau Dok yang putih Dok, maunya strawberry atau coklat Iya, kayak gitu. anak-anak Gitu itu gimana Dok? dominan banget ya dengan Iya. rasa-rasa ya. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada aturan sih Mbak Nika, cuman bagi anak-anak dengan demam berdarah, gejala mual atau muntah itu sangat dominan. Mual banget tepatnya Mbak Nika, sehingga kalau kita memberikan yang kayak berasa rasa kayak coklat, takutnya itu akan menambah mual. Jadi sangat disarankan untuk yang lebih plain atau mungkin vanilla rasa madu boleh-boleh lah, nggak apa-apa. Baik, 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 baik. Jadi kalau nggak suka plain, nggak ada rasanya mah kayak gitu, boleh kok kasih yang gula dikit boleh. boleh. Takutnya kebanyakan gula mencret nanti ganti lagi ya. Iya. Oke, untuk cara pencegahannya sendiri itu apa sih Dok? Mungkin kalau yang 3M plus kan kita sudah tahu ya Dok ya. Mungkin untuk tambahan lain, mungkin untuk apa ya Dok? Mungkin pakai vaksin atau apa? Atau ada nggak sih Dok vaksin untuk yang demam berdarah itu sendiri? Iya. Alhamdulillah Mbak Nika, sejalan dengan perkembangan ilmu ya, kemajuan dari penelitian di para ya saintis yang cukup getol banget kepingin menolong kita semua anak-anak ini. Alhamdulillah sudah ada vaksinasinya Mbak Nika. Namun memang vaksinasi ini perkembangannya cukup pesat. Awalnya itu ada satu produk yang baru bisa diberikan pada anak-anak yang usianya baru mencapai 8 tahun ke atas Mbak Nika. 8 tahun ke Iya, atas. padahal yang diserang yang kecil-kecil juga diserang, tapi yang vaksinnya hanya bisanya 8 tahun. Nah, ini sudah kuat. Ya sedih juga si pasiennya, orang tuanya merasa aduh belum bisa ya Dok, belum bisa ya Dok. Nah, kita juga terus berkembang, akhirnya alhamdulillah di beberapa mungkin sekitar 2 tahunan 3 tahunan ini sudah mulai ada vaksin yang bisa diberikan lebih dini, yaitu di umur 6 tahun. Dan ini bisa sampai usia besar, sampai dewasa juga bisa. Oh bisa ya Dok? Ya, sampai usia 45 tahun. Jadi Baik, mungkin baik. orang tuanya yang masih 30 tahun boleh kok. Boleh ya? Boleh, tapi bukan ke dokter anak tepatnya. iya. Nanti ke dokter penyakit dalam untuk mendapatkan vaksinnya. Nah, di sini vaksinasi ini juga sangat cukup membantu banget. Walaupun sudah divaksin masih bisa kena demam berdarah, tapi gejalanya bisa ringan, bisa kita tekan derajat keparahannya. Kemudian dan cuman cukup 2 kali aja Mbak Nika. Oh 2 kali? 2 kali aja, nggak sampai seperti kita dulu kalau bayi hampir tiap bulan ya, Dok? dijebrusin gitu iya. ya. Ini cukup 2 kali aja. Jaraknya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Ya, dan sekarang sudah bisa di mana-mana. Mau ikut yang dari dokter, mau di dokter spesialis apa-apa itu sudah ada. Jadi anak-anak sudah bisa mendapatkan vaksinasi itu sudah lebih mudah. Dan lagi
imunisasi ini sudah masuk di dalam daftar jadwal imunisasi di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Alhamdulillah. Jadi sudah sah tepatnya Sudah ini sah, ya. Alhamdulillah. Sah banget. Iya. Untuk jarak dari misal dok, anak saya baru sembuh dari DBD minggu lalu, terus saya kapan bisa melakukan vaksinasi DBD itu ada di jarak kah, bolehkah 1 minggu ke depan atau 1 tahun ke depan, itu gimana Iya. dok? Betul Mbak Nika. Jadi sudah pernah demam berdarah bukan berarti nggak perlu vaksin ya Mbak Nika. Iya. Ternyata memang betul. Masih perlu. Memang perlu vaksin karena kuman demam berdarah ini hingga saat ini terdeteksinya ada 4 jenis. Dan 1, 2, 3, 4. Nah jadi sudah kena satu masih bisa kena yang lain. Oh, Sehingga baik. memang sangat dibutuhkan untuk tetap dibutuhkan imunisasinya, vaksinnya. Dan berapa jaraknya? Jadi kalau dulu kita berjaraknya 1 bulan, nah sekarang agak lebih diperpanjang jadi 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi setelah kena seperti mungkin putrinya Mbak Nika dulu kena beberapa minggu yang lalu, nanti baru 3 bulan ke depan baru bisa ikut imunisasinya. Jadi masih ada jeda untuk istirahat dulu ya dok. Diharapkan antibodi yang terbentuk pada saat dia sakit itu masih cukup banyak, sehingga masih bisa memberikan proteksi atau kekebalan terhadap kuman demam berdarahnya. Begitu Mbak Nika. Baik, alhamdulillah luar biasa. Sobat Ayah Bunda di rumah, Dr. No sudah memberikan informasi yang sangat edukatif untuk kita semua. Dokter, terima kasih untuk kehadiran podcast kali ini. Nanti jangan kapok untuk kita undang lagi untuk podcastnya selanjutnya dengan Insya Allah semoga bermanfaat ya Mbak Nika ya. Tentunya dengan materi yang lebih bagus lagi. Iya, insya Allah. Bismillah. Monggo. Alhamdulillah ya Bunda, kita sudah mendengarkan dan berbincang-bincang dengan ahlinya Dr. Naulandari tentang DBD ya Bunda. Jadi untuk kewaspadaan kita utama kapan kita membawa putra-putri kita untuk datang ke fasilitas kesehatan, yaitu bila demam tidak turun setelah diberikan obat demam ya Bunda. Nah, untuk menghindari gigitan nyamuk, kita perlu menggunakan 3M+. Yang pertama, menguras penampungan air. Yang kedua, menutup tempat air. Dan yang ketiga adalah mendaur ulang bahan bekas. Dan yang plusnya ini adalah mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Nah, untuk vaksinasinya sendiri bisa diberikan pada saat belum pernah terkena DBD atau setelah terkena dengan jarak penyembuhan sekitar 3 bulan dan nanti diberikan 2 dosis dengan jarak interval 3 bulan. Nah, semoga podcast kali ini memberikan manfaat bagi ayah dan bunda. Saya Nika Purwanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.